Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Akhir-akhir ini kita dipaksa melihat panggung komedi gelap kemanusiaan di Palestina. Sekali lagi kita dipaksa memaklumi, menormalisasikan jalan kekejaman melawan jalan akal sehat, jalan kesewenangan melawan jalan keadilan, jalan perendahan kemanusiaan melawan jalan pemuliaan kemanusiaan. Dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Yang menjadi dasarnya sebenarnya adalah sesuatu yang hari ini juga kita nikmati. Peradaban yang kita sebut modern, yang kita nikmati sebagai untuk banyak manusia mendapatkan kemudahan-kemudahan di permukaannya, tapi di bawah permukaan banyak kekejaman untuk menegakkan apa yang kita sebut modernitas hari ini. Dan Palestina adalah wajah paling jelas, wajah paling telanjang bagaimana kekejaman itu menjadi alat utama untuk membangun peradaban yang disebut modern. Kekejaman menjadi tools, menjadi perangkat yang hampir inherent dengan modernitas tanpa kita mampu memisahkannya. Di balik permukaan yang kita sebut modernitas itu, banyak kerapuan-kerapuan yang sebenarnya tampak dari awal. Salah satu kerapuan itu misalnya ketergantungan peradaban ini pada energi minyak satu. Kedua, ketergantungan peradaban ini, penguasaan peradaban ini pada pangan. Dan yang ketiga pada air. Perebutan tiga ini menjadi ajang di mana semua drama, teater, modernitas dibangun. Dari tiga itu terbangun penguasaan, perebutan penguasaan, apapun namanya, baik oleh yang disebut oleh kapitalisme maupun oleh negara yang disebut komunisme, tapi tetap permainannya pada perebutan tiga sumber daya. Nah, itu satu sisi dari peradaban kita. Sisi yang lain, peradaban ini berangkat dari satu ideologi yang berbahaya sebenarnya. Yakni ideologi yang secara awal kelihatan netral, nasionalisme. Tapi di balik nasionalisme ada potensi bahaya yang besar, yakni menempatkan negara lain sebagai musuh potensial. Bukan untuk sinergi, tapi untuk bahwa ini adalah musuh potensial. Satu sisi. Kedua, ada perlombaan senjata. Ideologi yang dikembangkan itu ideologi negatif. Yakni untuk perdamaian kita harus bersiap untuk berperang. Artinya hanya orang-orang yang punya kekuatan besar mampu untuk bertahan di dalam perdamaian. Sementara kekuatan yang lebih rendah tidak akan menemukan perdamaian. Kalau kita ikuti ideologi tadi. Jadi kalau kita bayangkan orang yang lebih mampu bertahan, punya senjata-senjata yang canggih, maka dia bisa menguasai atau mendiktekan apa itu perdamaian. Sementara negara-negara yang lebih rentan, lebih sedikit, lebih tergantung persenjataannya, kemungkinan kecil untuk menentukan apa itu perdamaian bagi mereka. Dari sisi itu, kita sudah melihat bahwa ada jarak, ada jurang dalam hubungan internasional karena dibangun dari ideologi perdamaian hanya tercipta ketika kita siap berperang. Dan kerapuan sistem fundamental itu masih ditambah dengan pengaturan di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Yakni bahwa ada hak veto dari 5 negara yang disebut sebagai secara sepihak
secara sepihak disebut sebagai pemenang Perang Dunia Kedua. 5 negara itu Amerika Serikat, Inggris, Perancis, yang itu satu kubu, dan Uni Soviet, kemudian China, yang dianggap mewakili komunisme, walaupun ada tafsir komunisme yang berbeda. Itu sebenarnya bisa kita lihat sebagai salah satu akar masalah bagi dunia modern sekarang. Dan nanti kita lihat bahwa bagaimana ketidakseimbangan itu menciptakan persoalan-persoalan baru, menciptakan akibat-akibat baru bagi hubungan internasional. Kita akan lihat demonstrasinya bagaimana hak-hak veto itu digunakan begitu rupa ketika sesuatu dianggap mengganggu kepentingan pemilik hak veto itu. Sementara kalau tidak menyangkut kepentingan hak pemilik hak veto itu baru bisa diselesaikan. Padahal kalau nanti kita bahas dalam percaturan itu, sebagian persoalan besar yang menyangkut tadi kita sebut 3 hal tadi, sumber daya itu selalu menyangkut kepentingan pemilik hak veto. Sehingga seolah-olah PBB itu dikuasai oleh pemilik hak veto. Lainnya hanya figuran-figuran supaya bisa disebut sebagai perserikatan bangsa-bangsa. Padahal lebih tepat perserikatan 5 negara kuat. Yang lainnya hanya figuran. Itu juga alasannya kenapa dulu disetujui atau tidak saya setujui. Kita punya presiden yang namanya Soekarno pernah menyatakan keluar dari PBB. Karena dia anggap PBB secara aturan, secara sistem, secara struktur memanifestasikan ketidakadilan dalam geopolitik dunia. Nah, persoalan Palestina menjadi contoh paling dekat, paling baru dari persoalan tersebut.